Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Selama lebih dari 1 dekade, kita semua terbiasa dengan satu hukum tidak tertulis di dunia kripto, siklus 4 tahunan. Kita beli saat halving, lalu berharap harga to the moon. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa aturan main itu akan segera berakhir? Bitwise baru saja merilis prediksi yang mengejutkan. Mereka melihat Bitcoin bukan lagi sekadar aset spekulatif yang naik turun karena halving, melainkan memasuki era baru dengan potensi rekor tertinggi baru di tahun 2026 dan seterusnya. Hari ini kita akan bedah tuntas mengapa dominasi institusi dan regulasi besar seperti Clarity Act akan mengubah segalanya. Kita juga akan bahas mengapa Ethereum dan Solana diprediksi jadi pemenang besar di era pasca siklus ini. Apakah ini akhir dari volatilitas ekstrim yang kita kenal? Mari kita ungkap faktanya. Bitwise memprediksi Bitcoin memasuki era baru dengan rekor tertinggi baru pasca 2025. Mari kita ungkap mengapa siklus 4 tahunan Bitcoin mungkin akan berakhir seiring prediksi Bitwise mengenai rekor harga tertinggi baru, all-time highs ATH, pada tahun 2026. Mungkinkah regulasi menjadi kunci pembuka lonjakan kripto berikutnya? Secara tradisional, pergerakan pasar mata uang kripto memiliki ritme berulang yang menunjukkan pola yang sama seperti sebelumnya. Selama lebih dari 1 dekade, siklus 4 tahunan Bitcoin telah menjadi titik acuan bagi investor dan analis untuk mengevaluasi kinerja mata uang kripto. Bitwise telah mengidentifikasi bahwa investor institusional tidak hanya meningkatkan minat mereka di ruang kripto, tetapi juga meningkatkan persyaratan regulasi dan menciptakan perilaku pasar modal yang unik untuk aset digital. Dengan perubahan ini, ada kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan lintasan kenaikannya sepanjang tahun 2026 dan seterusnya, serta berpotensi mencapai level harga yang jauh lebih tinggi daripada yang diproyeksikan sebelumnya berdasarkan siklus 4 tahunan. Semua ini mewakili penyimpangan signifikan dari asumsi tradisional mengenai cara kerja pasar aset digital. Perusahaan tersebut juga menyoroti Ethereum dan Solana sebagai penerima manfaat utama dari pergeseran ini. Jika pembuat kebijakan mengesahkan Clarity Act, kepercayaan pasar dapat menguat secara signifikan. Bitwise percaya terobosan regulasi ini dapat mempercepat adopsi, memperdalam likuiditas, dan mendukung pertumbuhan harga yang berkelanjutan. Bersama-sama, kekuatan-kekuatan ini dapat menandai berakhirnya siklus 4 tahunan Bitcoin. Mengapa Bitwise percaya siklus Bitcoin sedang berubah? Siklus 4 tahunan Bitcoin secara historis berpusat pada supply shocks, kejutan pasokan, yang dipicu oleh peristiwa halving. Pengurangan penerbitan koin baru seringkali menyebabkan apresiasi harga yang cepat, diikuti oleh ekses spekulatif dan koreksi tajam. Pola ini berulang secara konsisten, memperkuat ekspektasi investor. Namun, Bitwise mencatat bahwa pasar saat ini terlihat sangat berbeda secara fundamental. Dominasi institusi besar kini mendominasi volume perdagangan dan kepemilikan jangka panjang. Strategi disiplin, para pemain ini beroperasi dengan strategi yang disiplin, bukan spekulasi emosional. Tren makro, pergerakan harga semakin mencerminkan tren makroekonomi alih-alih sekadar hype retail. Bitwise percaya bahwa kematangan struktural ini memperlemah pengaruh siklus tradisional. Bagaimana regulasi dapat mendefinisikan ulang perilaku pasar kripto? Regulasi pasar kripto memainkan peran penting dalam tesis bullish Bitwise. Ketidakpastian telah lama membatasi eksposur institusional meskipun ada minat yang kuat. Clarity Act bertujuan untuk menyelesaikan kebingungan yurisdiksi dan menetapkan klasifikasi aset yang jelas. Kejelasan ini dapat membuka aliran modal yang selama ini menunggu di pinggir jalan, sidelinet capital, di pasar global. Analisis mendalam mengenai dampak spesifik dari Clarity Act berdasarkan pandangan Bitwise dan data legislatif terbaru. 1. Pengakhiran regulasi melalui penegakan hukum. Selama bertahun-tahun, industri kripto di AS beroperasi dalam zona abu-abu, di mana SEC, lembaga pengawas pasar modal AS, seringkali menuntut proyek kripto tanpa aturan yang jelas. Dampak, Clarity Act mengakhiri ketidakpastian ini dengan menetapkan aturan main yang tertulis secara hukum. Ini memberikan rasa aman bagi manajer investasi besar, seperti BlackRock atau Fidelity, untuk mengalokasikan dana klien mereka tanpa takut akan tuntutan hukum mendadak. 2. Klasifikasi aset yang jelas, komoditas versus efek. Salah satu dampak paling teknis dan penting adalah pembagian aset ke dalam 3 kategori utama. Komoditas digital, aset seperti Bitcoin yang tidak memiliki otoritas pusat yang mengendalikannya. Ini akan diawasi oleh CFTC, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka, yang dianggap lebih ramah terhadap inovasi. Aset kontrak investasi, efek aset yang masih sangat tersentralisasi atau berfungsi seperti saham akan tetap di bawah pengawasan SEC. Stablecoin pembayaran,
Aturan khusus untuk memastikan stablecoin didukung oleh cadangan aset yang nyata, seperti dolar tunai atau obligasi pemerintah. 3. Mengapa Ethereum dan Solana sangat diuntungkan? Bitwise secara spesifik mengaitkan rekor tertinggi baru, ATH, Ethereum dan Solana dengan pengesahan undang-undang ini. Status komoditas. Saat ini, ada perdebatan apakah ETH dan SOL adalah sekuritas, saham. Clarity Act menyediakan jalur bagi blockchain yang sudah matang dan terdesentralisasi untuk secara resmi diklasifikasikan sebagai komoditas. Institutional inflows. Jika statusnya jelas sebagai komoditas, institusi dapat meluncurkan lebih banyak produk turunan, seperti opsi ETF, dan dana pensiun dapat dengan mudah membelinya tanpa melanggar kebijakan investasi internal mereka. 4 jalur, blockchain matang, maturity pathway. Undang-undang ini memperkenalkan konsep unik di mana sebuah proyek kripto bisa mulai sebagai sekuritas saat masih dikembangkan oleh tim kecil dan bertransformasi menjadi komoditas setelah jaringan tersebut cukup terdesentralisasi. Dampak bagi pengembang. Ini memberikan peta jalan, roadmap, bagi startup kripto untuk berinovasi di AS tanpa harus pindah ke luar negeri demi menghindari regulasi yang membingungkan. 5. Membuka modal di pinggir jalan, Sidelinet Capital. Bitwise mencatat bahwa banyak dana abadi, endowments, seperti milik Universitas Ivy League, dan dana pensiun besar belum masuk ke kripto karena masalah kepatuhan, compliance. Likuiditas, Clarity Act mewajibkan platform kripto untuk mengikuti aturan anti pencucian uang, AML, dan mengenal nasabah, KYC, yang setara dengan bank tradisional. Meskipun terdengar ketat, hal ini justru membuat institusi konservatif merasa nyaman untuk menyuntikkan likuiditas dalam jumlah masif. Kesimpulan. Mengapa ini mengakhiri siklus 4 tahunan? Secara historis, harga Bitcoin naik turun berdasarkan halving, faktor pasokan. Namun, dengan adanya Clarity Act, pendorong utama harga akan beralih ke 1. Adopsi institusional secara massal yang tidak lagi peduli pada siklus halving. 2. Utilitas real, seperti penggunaan Ethereum untuk keuangan global atau Solana untuk pembayaran retail. Jika regulasi ini disahkan sepenuhnya, pasar kripto kemungkinan besar akan bergerak lebih stabil, volatilitas menurun, dan mengikuti tren pertumbuhan ekonomi makro jangka panjang, mirip dengan pasar saham, daripada mengikuti siklus booming and bust yang liar seperti dulu. Bitwise percaya regulasi tidak lagi mewakili ancaman, melainkan katalis pertumbuhan. Aturan yang jelas membantu manajer aset merancang produk yang patuh aturan dan menarik investor konservatif. Perubahan ini mendukung arus masuk yang stabil daripada lonjakan spekulatif semata. Jalur pertumbuhan Ethereum di pasar pasca siklus. Ethereum berada di pusat pandangan Bitwise melampaui Bitcoin. Jaringan ini menggerakkan keuangan terdesentralisasi, DeFi, tokenisasi, dan solusi blockchain perusahaan. Seiring perluasan adopsi, prospek harga Ethereum semakin bergantung pada utilitas daripada spekulasi. Mekanisme staking. Staking Ethereum mengubah dinamika pasokan secara signifikan. ETH yang terkunci mengurangi pasokan yang beredar sekaligus memberi imbalan kepada pemegang jangka panjang. Stabilitas harga. Bitwise percaya mekanisme ini menciptakan stabilitas harga dari waktu ke waktu. Peran Solana dalam ekspansi kripto berikutnya. Solana mewakili peluang besar lainnya menurut Bitwise. Jaringan ini berfokus pada kecepatan, skalabilitas, dan biaya rendah, yang menarik pengembang serta pengguna. Kekuatan ini memposisikan Solana dengan baik untuk adopsi massal. Bitwise melihat Solana mendapat manfaat langsung dari peningkatan kepercayaan regulasi. Saat institusi mengeksplorasi aplikasi blockchain, performa menjadi hal yang sangat penting. Solana mendukung aplikasi bervolume tinggi tanpa kemacetan, yang dapat mendorong permintaan berkelanjutan. Apa artinya bagi investor jangka panjang? Bagi investor, pandangan Bitwise menandakan pergeseran strategis. 1. Fundamental di atas timing. Menentukan waktu siklus, timing the cycle, mungkin menjadi kurang penting dibandingkan memahami fundamental. 2. Utilitas dunia nyata. Proyek dengan utilitas dunia nyata mungkin akan mengungguli narasi spekulatif. 3. Volatilitas rendah. Meskipun tidak menghilangkan volatilitas sepenuhnya, stabilitas ini dapat menarik partisipasi yang lebih luas. Jadi, kesimpulannya jelas, kita sedang menyaksikan transisi terbesar dalam sejarah aset digital. Dari pasar yang digerakkan oleh hype retail dan siklus pasokan, menjadi pasar yang digerakkan oleh utilitas nyata, adopsi institusional, dan kepastian hukum. Pesan Bitwise untuk kita para investor jangka panjang sangat sederhana. Berhentilah terlalu terpaku pada timing siklus, dan mulailah fokus pada fundamental.
Proyek dengan kegunaan nyata seperti Ethereum dan Solana, ditambah dengan payung hukum dari Clarity Act, akan menjadi mesin pertumbuhan yang jauh lebih stabil di masa depan. Tapi ingat, stabilitas bukan berarti volatilitas hilang sepenuhnya, melainkan peluang bagi kita untuk berinvestasi dengan lebih cerdas dan tenang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau siklus 4 tahunan Bitcoin sudah tamat, atau ini hanya fase sementara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update seputar strategi investasi kripto berikutnya. Saya Akhtar Haidar, sampai jumpa di video selanjutnya.